1, 2, 3 apa ini? Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan MPA, Mimbar Penyuluh Agama di channel Kemenak Kulon Progo. Berbahagia sekali hari ini kami bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan biarlah bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mempunyai kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kami selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu mampu untuk memberikan penerangan, mampu untuk memberikan penguatan, bahkan menghibur, bahkan juga memberikan kami pengajaran yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara sekalian yang kebetulan mampir di channel YouTube ini, mari kita buka firman Tuhan di Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang bawa aplikasi Kudus, silahkan buka di Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-7. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak kami bacakan. Kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini di ayat yang keempat menjawab tema seperti yang saya sampaikan, yaitu pemerintah dalam sudut pandang Alkitab. Pada ayat yang keempat di kitab Roma pasal 13 disebutkan bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi di dalam Alkitab, dalam sudut pandang Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahwa pemerintah yang ada, dimanapun kita berada, pemerintah itu adalah hamba Allah, apapun wujudnya, mau presiden, mau raja, mau perdana menteri, itu semua adalah ditetapkan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk memerintah, supaya dalam pemerintahan itu terjadi ketertiban. Disebutkan di sini bahwa pemerintah itu
untuk kebaikan kita juga. Memang di dalam firman Tuhan juga kalau misalnya kita berlalu lintas tidak disebutkan bahwa kalau lampu merah, Bapak Ibu Saudara semua berhenti. Tidak ada di firman Tuhan, di Alkitab baik dari Kejadian sampai Wahyu tidak bakal ketemu kalau lampu merah itu kita berhenti. Kalau lampu hijau kita jalan. Tapi pemerintah dalam hal ini kepolisian, Dinas Lalu Lintas Jalan Raya atau Satlantas memberikan apil yang mengatur lalu lintas. Kalau merah itu berhenti, kalau kuning awas-awas, kalau hijau kita jalan. Bagaimana kalau kita melanggar hal ini? Ya terjadi kekacauan, bisa tabrakan, bisa kita ditangkap polisi, ditilang, karena kita melanggar ketentuan pemerintah, yang memang adalah pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan, baiklah kita taat kepada pemerintah, apapun wujud pemerintah itu, karena pemerintah ini dari Tuhan, karena pemerintah ini dari Allah. Kalaupun terjadi ketidakadilan, ya kita lapor kepada Allah, kita lapor kepada Tuhan yang empunya pemerintah. Tidak seharusnya kita melawan pemerintah, karena bagaimanapun seperti firman Tuhan katakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah ini datangnya dari Allah, kalau dia berlaku tidak adil atau berlaku kurang sesuai apa yang kita maksud, ya kita laporkan sama yang empunya saja. Kita tidak harus membuat kerusuhan, ketertiban yang kita ganggu dengan demonstrasi di jalan, itu tidak ada dalam ajaran Alkitab kita. Jadi kita sebagai orang percaya, kita mesti tunduk kepada pemerintah, karena kita yakin seperti firman Tuhan katakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Artinya kalau kita berbuat jahat, kita melanggar, dia memang mempunyai hak untuk membuat hukuman atau memberlakukan hukuman bagi kita untuk memanifestasikan murka Tuhan. Yang saya contohkan tadi hal yang paling sederhana. Kalau kita sampai melanggar lampu merah, jelas lampu merah tidak boleh jalan, kita jalan, itu kan melanggar banyak hal. Pasti Tuhan juga murka karena tidak tertib dalam kita melanggar hak orang lain juga. Kebebasan orang lain yang sama-sama memakai jalan umum kita langgar dengan kita melanggar lampu merah. Makanya akan terjadi kekisruan, ketidaktertiban. Jadi kalau tidak heran kalau misalnya kita sampai ditangkap polisi kemudian ditilang seperti ketentuan lalu lintas, undang-undang lalu lintas, atau misalnya itu sampai lolos tidak ada polisi, misalnya kita berargumentasi seperti itu, bisa terjadi tabrakan, akhirnya merugikan kita sendiri maupun merugikan orang lain yang seharusnya juga mereka punya hak yang sama. Jadi dari contoh hal yang kecil ini saja kita bisa memahami, mengerti bahwa pemerintah di mata Tuhan itu adalah menjalankan apa yang Tuhan mau. Kemudian lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi jangan semata-mata kita takluk kepada pemerintah karena kita takut sama murkanya Tuhan. Jangan cuma seperti itu. Tapi biarlah itu timbul dari suara hati kita. Kita menyadari bahwa aturan yang dibikin pemerintah itu adalah aturan yang diizinkan Tuhan. Jadi kita harus taat bukan karena kita takut sama Tuhan, tapi juga dari timbul dari suara hati nurani kita yang paling dalam. Oh, kalau begini itu saya ini. Jadi dalam hal ini kita diajar supaya jangan menipu diri sendiri. Bagaimana halnya kalau kita menipu diri sendiri aja ditipu, apalagi orang lain, gitu? Diri sendiri aja dirugikan, apalagi orang lain. Jadi dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita lebih lagi, nggak cuma sekedar itu, tapi kita menaklukkan diri kita kepada pemerintah. Bahkan bukan karena takut kepada murka Allah saja, tapi biarlah hal itu timbul dari kesadaran hati nurani kita, mendengarkan hati nurani kita. Hati nurani kita berbicara. Jangan sampai ketutup oleh ego kita. Wah, ini kan jalan punya saya. Wah,
motor saya kan lebih kenceng, wah misalnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Hal yang demikian tidak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya lebih dalam lagi dalam firman Tuhan dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Bayar pajak rupa-rupanya juga diatur oleh firman Tuhan. Jadi pemerintah itu memang berhak memungut pajak supaya dari dana yang ada itu bisa disalurkan kembali untuk kepentingan umum. Kalaupun belum terjadi seperti itu, ya kita lapor sama Tuhan, kita berdoa, kita bergumul supaya pemerintah dalam hal ini yang mengambil pajak supaya bisa dikembalikan untuk rakyat lagi, untuk masyarakat lagi. Jadi supaya jangan pajak yang diambil disalahgunakan, misalnya begitu. Dan kita terus, kita demo aja, atau kita bikin kerusuhan, atau kita tidak bayar pajak. Kita malah salah berkali-kali, salah di hadapan Tuhan, dan salah di hadapan pemerintah. Dan seperti kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, pemerintah berhak menyandang pedang untuk memberikan hukuman bagi yang melanggar. Kalau kita misalnya tidak membayar pajak, ya contoh yang paling kecil itu tentang kendaraan berlalu lintas saja. Kalau kita tidak membayar pajak tahunan, nah kalau terjadi operasi gini kita ditempelin, ya kenalah kita. Makanya firman Tuhan juga mengajarkan bayarlah pajak. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa mereka yang mengurusi pajak, yang mengolek pajak itu dari masyarakat, mereka adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Kalau terjadi pelayan Tuhan itu serong, maksudnya mereka mementingkan diri sendiri dengan kolek pajak dari masyarakat, urusannya dia sama Tuhan. Urusannya dia sama bosnya, dia pelayan Allah bilang. Urusannya dia sama Allah. Dan pemerintah juga punya aturan bagi petugas pajak, bagi pelayan pajak. Maka beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada beberapa oknum petugas pajak yang kena tangkap gara-gara misalnya menyalahgunakan pajak yang diambil dari rakyat. Jadi kalau kita bisa memahami kehidupan seperti itu dengan baik, alangkah indahnya hidup ini, kita bermasyarakat. Kita bernegara, kita menjadi rakyat. Pemerintah juga semakin fokus untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita rakyat juga fokus untuk tetap tunduk kepada pemerintah. Waktu-waktu yang sekarang adalah waktu-waktu yang baik karena menjelang pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Ada 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi. Jadi memilih bupati, wali kota, dan gubernur. Ini kita sebagai orang percaya, mari kita bergumul, kita berdoa, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Kita minta pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memimpin negeri ini, memimpin daerah kita, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bebas korupsi. Karena semua itu dimulai dari atas. Kalau atas bersih, bawahnya bersih. Tapi kalau kegerakan itu mulai dari bawah, terlalu banyak makan korban. Pasti ada revolusi, ada ini segala macam. Tapi kalau dari atas, kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh judi online, kita tidak boleh pinjaman online. Pasti yang bawahnya tinggal siap bos, pasti. Seperti kalau di dalam Alkitab, diceritakan dalam Nabi Hagai, pada waktu mau pembangunan rumah Allah, karena pada saat itu Yerusalem dihancurkan dan orang-orang pada diangkut menjadi orang-orang buangan, dan bait Allah dihancurkan, tapi Tuhan memberikan semangat kepada bupati, kemudian kepada rohaniawan, dalam hal ini Hagai, kemudian kepada pembesar, kemudian kepada rakyat. Jadi berjenjang dari pemimpin, dari kerohanian, dari pembesar di bawahnya sampai rakyat diberikan semangat oleh Tuhan. Dan saya rindu kita berdoa untuk negeri kita, kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia kita ke depan menjelang tahun 2045 Indonesia emas. Hal itu pasti tidak bisa terjadi begitu saja tanpa usaha kita semua. Kita sebagai umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bergumul, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena secara alkitabiah juga bahwa pemerintah itu adalah hambanya Allah.
Dan para pelayan-pelayan yang mengolek pajak itu adalah pelayannya Allah. Bukan sekedar pegawai pemerintah, tapi dia juga pelayan Allah. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, selain lebih dalam kepada pemerintah, rupa-rupanya kita sebagai orang per orang, hubungan kita horizontal dengan orang per orang, baik dengan atasan, dengan ada diatur juga yang terakhir di ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Rupa-rupanya di dalam hubungan kita sehari-hari, kalau kepada pemimpin kita memang harus hormat, ya kita hormat karena dia pemimpin kita, karena jabatannya dia memang layak untuk dihormati. Jadi kita hormat dia bukan karena dia gila hormat atau kita menjilat, tapi kita sadar betul bahwa memang dia dengan jabatannya itu harus mendapat hormat dari kita. Seperti disebutkan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dia memang berhak menerima atasan kita, itu berhak menerima hormat kita. Bukan karena kita kepengen apa-apa sama dia atau supaya kita dikasih apa. Dikasih atau tidak dikasih, kita harus hormat kepada dia karena dia adalah pemimpin kita. Kemudian yang disebutkan yang lain, kalau memang ada orang yang berhak menerima rasa takut kita, rasa gentar kita. Jadi lebih kepada gini, takut ini bukan dalam artian negatif, misalnya wah kayak preman terus saya takut, saya harus bayar preman, keliru lagi nanti itu, bukan seperti itu maksudnya. Tapi rasa takut itu misalnya gini, kalau memang dia orang-orang tertentu yang memang kita harus selain hormat tapi ada rasa segan, jadi ada timbul rasa takut di dalam hati. Ya kita tidak usah pura-pura berani atau kita kalau orang Jawa bilang kemelinti di hadapannya dia supaya kita dianggap berani, enggak perlu seperti itu. Kalau memang dia layak diberikan rasa takut, ya kita berikan sama dia. Kalau dia layak kita berikan rasa hormat, ya kita hormati dia. Bukan karena kita ini kan sudah orang merdeka. Jadi bukan seperti itu. Kemerdekaan itu juga ada batas-batasnya. Kita kadang kebablasan memaknai kemerdekaan yang ada. Kembali ke firman Tuhan, saya tutup dengan ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sadari sepenuhnya bahwa kita semua harus takluk kepada pemerintah. Sebab tidak ada satu pemerintah pun yang ada di muka bumi ini yang tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang sempat mampir ke channel MPA, Mimbar Penyuluh Agama di Kemenak Kulon Progo ini, baik-baiklah kita sebagai warga gereja dan warga masyarakat dan warga negara. Supaya kita ikut andil bagian menyongsong Indonesia Emas, kita juga ikut terlibat di dalamnya dengan menjadi warga yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bersama kami di Mimbar Penyuluh Agama Kabupaten Kemenak, Kabupaten Kulon Progo. Untuk mengakhiri pertemuan kita siang hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, yang sudah memberikan pengertian kepada kami, supaya kami takluk kepada pemerintah yang di atas kami, karena demikian firman Tuhan yang kami terima, bahwa pemerintah yang ada adalah hamba-hamba Allah, yang Tuhan izinkan untuk mengatur kehidupan kami sebagai warga masyarakat, supaya kehidupan kami lebih baik, supaya kehidupan kami lebih bermakna dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk para petugas channel YouTube di kantor Kementerian Agama Kulon Progo, supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberkati mereka, supaya dalam kehidupan, dalam menjalankan tugas dengan sukacita dan sebagai ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.